Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadeshwa Ahwila dengan NIM P27242024-089 dari kelas 3B. Di sini saya akan murojaah dengan materi yaitu hormonal, antidiabetes dan juga kardiovaskular dengan saya sebagai penyimak. Perkenalkan, nama saya Alexa Putri Gisela dengan NIM P27242024-084 dari kelas 3B. Oke, selamat menyaksikan. Oke, yang pertama aku akan murojaah golongan antidiabetes. Pertama ada biguanid, contoh obatnya yaitu metformin. Itu bentuk sediaannya tablet, untuk kekuatannya 500 mg dengan dosisnya awalnya 500 mg dengan 2 kali sehari. Habis itu untuk efek sampingnya tidak nyaman di perut dan juga terkadang batuk dan juga suaranya itu serak. Nafsu makannya juga bisa berkurang. Terus untuk interaksi obatnya dapat berinteraksi dengan obat-obatan yang inhibitor seperti simetidin. Bis itu sama menurunkan kadar kolesterol juga itu dapat berinteraksi. Udah. Kedua yaitu sulfonylurea. Contohnya yang pertama ada glibenclamid. Itu bentuk sediaannya tablet dengan kekuatan 2,5 mg dan 2,5 mg ada sama 5 mg juga ada. Dosis awalnya itu 1 kali sehari dan dapat diminum setelah makan ataupun sebelum makan. Nah, untuk efek sampingnya itu dapat mengganggu pernafasan juga. Pernafasan sih? Anemia kayak gitu, terus alergi sama pencernaan seperti mual, muntah dan juga diare. Nah, untuk interaksinya itu dapat berinteraksi dengan obat-obatan seperti beta blocker yaitu propranolol, bisoprolol, terus sama juga yang inhibitor contohnya simetidin itu tadi. Untuk obat yang kedua contohnya ada glimepirid itu dengan kekuatan 1 mg, 2 mg dan juga 4 mg. Itu bentuk sediaannya tablet. Untuk minumnya yaitu bisa diminum 1 hingga 2 mg dalam 1 kali sehari dan dapat diminum juga setelah makan ataupun sebelum makan. Nah, untuk efek sampingnya yaitu sulit menelan dan juga terasa pusing ataupun jantung lebih terasa berdebar. Lalu untuk interaksi obat dapat berinteraksi sama yaitu dengan beta blocker seperti propranolol dan juga bisoprolol, dan juga bisa berinteraksi juga sama dengan inhibitor contohnya simetidin. Golongan yang selanjutnya itu yaitu tianjolidindian. Contohnya yang pertama adalah bioglitazone dengan sediaannya tablet, kekuatannya yaitu 45 mg, 30 mg sama 15 mg. Itu bisa diminumnya sekitar 15 mg atau 30 mg dalam 1 kali sehari. Untuk efek sampingnya yaitu nyeri dada, terus pembuluh darahnya itu melebar sama kelelahan dan pernafasan itu kayak tidak teratur, kayak ngos-ngosan gitu. Terus untuk interaksi obatnya dapat berinteraksi dengan fibrosil, terus
apa ya, inhibitor itu tadi, terus sama asam salisilat dan juga pregabalin. Untuk contoh obat selanjutnya ada rosiglitazone dengan sediaan tablet dan kekuatannya 2 mg, 4 mg sama 8 mg. Itu dosis awalnya 4 mg sekali sehari dan untuk maksimal minumnya 8 mg per harinya. Terus efek samping yang umum yaitu pembekakan, odem pada kaki, terus kepala terasa pusing, sakit kepala itu tadi, kolesterolnya bisa meningkat dan juga dapat menyebabkan nyeri sendi. Lalu untuk interaksi obatnya dapat berinteraksi dengan gemfibrozil itu tadi, terus dengan insulin itu juga harus diperhatikan juga penggunaannya. Nah, untuk golongan kedua yaitu alfa glukosidase. Contohnya yang pertama ada akarbos dengan bentuk sediaannya tablet, kekuatannya 25 mg, 50 mg sama 100 mg. Terus untuk dosis awalnya yaitu 20 mg dengan minumnya itu 3 kali sehari dan diminumnya bersamaan dengan makan. Lalu untuk efek samping yang terjadi ketika minum akarbos itu yaitu sakit perut, terus perutnya terasa kembung dan juga buang air. Itu efek samping yang sering banget terjadi pada akarbos. Terus untuk interaksi obat yang dapat terjadi, interaksi obatnya itu dengan propanolol sama penghambat MOA. Itu contohnya ada monoamine oxide dan juga dengan aspirin. Yang kedua ada miglitol dengan bentuk sediaan tablet, kekuatannya 25 mg, 50 mg dan juga 100 mg. Itu dosis awalnya sama yaitu 20 mg, diminumnya 3 kali sehari. Kemungkinan yang terjadi atau efek sampingnya yaitu perasaan kembung pada perut dan juga perutnya terasa penuh, dan kelebihan udara itu tadi dapat menyebabkan yang kentut-kentut itu. Terus sama meningkatkan fasisnya itu encer saat pup. Nah, lalu interaksi obatnya dapat menyebabkan hipoglikemik dan juga untuk golongannya ada meglitinid, contohnya ada repaglinid, bentuk sediaannya tablet dengan kekuatan 0,5 mg, 1 mg sama 2 mg. Itu untuk penggunaannya diminumnya sebelum makan yaitu 2-3 kali sehari. Terus untuk efek sampingnya itu gula darahnya bisa turun atau hipoglikemik, terus mual muntah dan juga diare, pusing dan juga nyeri pada sendi. Untuk interaksinya dapat berinteraksi dengan gemfibrozil dan juga dapat berinteraksi dengan obat-obatan seperti propanolol dan juga asetilsistein. Kedua ada nateglinid, bentuk sediaannya tablet dengan kekuatan 60 mg dan juga 120 mg. Untuk dosis awalnya penggunaan yaitu 60 mg sampai 120 mg secara diminum 3 kali sehari sebelum makan. Nah, untuk kemungkinan yang terjadi yaitu telinganya dapat tersumbat, terus batuk, kesulitan bernafas,
bersin dan juga sakit tenggorokan yang sehingga suaranya bisa serak dan juga hilang. Terus untuk interaksi obat dapat berinteraksi dengan obat-obatan seperti asam salisilat, habis itu obat-obatan kolesterol yang dapat memungkinkan hipoglikemik. Nah, untuk golongan selanjutnya yaitu penghambat enzim sodium glukosidase. Yang pertama contohnya dapagliflozin, itu dengan sediaan tablet kekuatannya 5 mg dan juga 10 mg. Untuk dosis penggunaannya yaitu 5 mg secara oral dan diminum 1 kali sehari. Untuk kemungkinan yang terjadi yaitu kecemasan dan juga nyeri pada kemih. Kalau pipis itu rasa nyeri dan juga penglihatan terasa kabur. Terus untuk interaksi dapat berinteraksi dengan obat-obatan seperti diazepam, tiazid dan juga diuretik. Dan selanjutnya obat dari antidiabetes salah satunya yaitu insulin. Contohnya ada glargine, itu bentuknya insulin dan merupakan insulin basal dengan disuntikkan secara subkutan 100 unit per mili dan disuntikan basal itu 3 kali. Lalu untuk kemungkinan yang terjadi yaitu penglihatan kabur, habis itu batuk ataupun suara terasa sesak, pusing dan juga diare. Terus untuk dapat berinteraksi dengan obat-obatan beta blocker seperti propranolol, habis itu diuretik juga dapat dapat berinteraksi. Terus tiazid, nifedipin dan juga obat-obatan kortikosteroid. Nah, untuk contoh kedua yaitu lispro, insulin bentuknya lispro, bentuknya insulin. Untuk penggunaannya yaitu sama, basal dengan 100 unit per mili. Untuk kemungkinan yang terjadi yaitu kecemasan sama penglihatan terasa kabur, habis itu nyeri pada tempat yang telah disuntikan. Untuk interaksinya sama yaitu dengan beta blocker, kortikosteroid, habis itu golongan diuretik LOP, contohnya itu ada furosemid, terus tiazid, sama obat-obatan kortikosteroid. Nah, untuk golongan selanjutnya yaitu DPP-4 inhibitor. Contohnya yang pertama adalah sitagliptin, itu bentuk sediaannya tablet dengan kekuatan 50 mg sama 100 mg. Untuk dosisnya yaitu 100 mg 1 kali sehari. Nah, untuk kemungkinan yang terjadi yaitu nyeri badan, terus batuk sama kesulitan bernafas. Nah, untuk interaksi obatnya dapat berinteraksi dengan ACE inhibitor, terus digoxin, sama pregabalin. Yang kedua ada sahagliptin, itu bentuknya sediaan juga sama, tablet dengan kekuatan tapi 5 mg. Nah, untuk minumnya yaitu 1 kali sehari 5 mg. Nah, untuk kemungkinan yang terjadi yaitu edem ataupun pembengkakan. Nah, untuk interaksi dapat berinteraksi dengan ACE inhibitor, habis itu
nifedipin, sama obat-obatan pernafasan. Itu GLP-1 reseptor, contohnya ada esenatide, itu bentuknya larutan subkutan dengan kekuatannya 10 mikrogram atau 0,4 mili. Terus pemberiannya dengan cara subkutan. Kemungkinan yang terjadi itu pusing dan juga kelelahan sama gugup gitu kayak di saraf pusatnya. Terus dapat berinteraksi dengan antagonis vitamin K sama pregabalin. Untuk yang contoh kedua yaitu liraglutide, itu bentuknya juga insulin dengan kekuatan 6 mg per mili. Untuk pemberiannya secara subkutan dengan dosisnya 0, mg 1 kali sehari. Nah, untuk efek sampingnya yaitu sakit kepala, terus gangguan pencernaan seperti mual muntah dan juga diare. Terus untuk interaksi obatnya dapat berinteraksi dengan golongan sulfonylurea, contohnya glimepiride, terus dapat berinteraksi juga dengan golongan kortikosteroid. Oke, untuk golongan yang kedua yaitu golongan dari obat kardiovaskuler. Untuk yang pertama yaitu golongan nitrit, itu digunakan untuk pengobatan angina pectoris jangka panjang. Yang pertama contoh obatnya ada gliserin ataupun nitrogliserin. Itu dengan bentuk sediaannya tablet dan kekuatan sediaannya 2,5 mg dan juga 5 mg. Itu dengan dosis diminumnya secara sublingual 1 tablet dalam 1 hari. Nah, untuk efek sampingnya yaitu sakit kepala, terus mual dan juga pusing. Nah, untuk interaksi dapat berinteraksi dengan obat-obatan hipertensi sama dengan untuk obat-obatan hipertensi contohnya ada ACE inhibitor, terus ARB. Yang kedua contohnya ada isosorbit dinitrat, itu sama digunakannya secara sublingual dengan sediaan tablet dengan kekuatan 5 mg dan juga 10 mg. Itu untuk efek sampingnya yaitu wajah terasa panas, terus sama kemerahan dan kemerahan pada kulit dan pusing pada kepala. Terus interaksi dapat berinteraksi dengan obat-obatan antihistamin dan juga obat-obatan yang menyebabkan hipotensi ataupun dapat sama juga berinteraksi dengan obat-obatan anti hipertensinya yaitu golongan simptomatik inotropik. Itu digunakan untuk meningkatkan kolektomi endokrin pada sistem saraf pusat. Untuk contohnya yang pertama ada digolxin dengan bentuk sediaan tablet. Untuk kekuatan sediaannya yaitu 250 mikrogram
Lalu untuk dosisnya satu tablet itu 500 sampai 700 mikrogram. Nah, untuk kemungkinan yang terjadi yaitu mual, terus diare, sakit perut, dan juga detak jantung berdebar. Untuk efek samping atau untuk interaksi, untuk interaksinya itu dapat berinteraksi dengan amiodaron, terus ada grasif, terus ada adenosine. Terus yang contoh obat yang kedua yaitu doputamin, itu sediaannya injeksi. Untuk kekuatan sediaannya itu 12,5 miligram per mili. Nah, untuk dosis awalnya yaitu 0,5 hingga 1 mikrogram per kilogram per menit infus intravena. Nah, untuk efek samping yang terjadi yaitu sakit kepala, terus penglihatan dapat kabur, dan juga nyeri sama feses berwarna hitam. Lalu untuk interaksi obatnya dapat berinteraksi dengan lorazepam, terus heparin, sama digoxin. Ada anti aritmia digunakan untuk menghambat natrium, terus menurunkan kolesterol jantung, terus menghambat kalsium dan juga lain-lain. Untuk contoh obatnya yaitu ada disopramid, itu bentuk sediaannya kapsul dengan kekuatan 100 mg 150 mg. Untuk dosisnya yaitu 400 sampai 800 mg per hari. Untuk dosis dewasanya itu 600 mg per hari. Nah, untuk efek sampingnya yaitu mata, hidung, dan juga tenggorokan itu terasa kering. Terus untuk obat selanjutnya yaitu ada quinidin dengan kekuatannya ada 200 mg, 300 mg, sama 324 mg dengan bentuk sediaan tablet. Untuk dosisnya yaitu 100 hingga 600 mg per hari, diminumnya secara oral. Nah, untuk efek samping atau kemungkinan yang terjadi, yang pertama ada diare, terus nafsu makan dapat berkurang, habis itu kelemahan otot dan juga mual muntah. Lalu dapat berinteraksi dengan obat-obatan Arifex, terus obat-obatan selekoksid, sama seperti ciprofloxacin yaitu antibiotik, dan juga dapat berinteraksi dengan obat-obatan dilatanin. Oke, untuk golongan selanjutnya yaitu golongan diuretik. Contohnya ada hidrokortiazid dengan kesediaan tablet dengan kekuatan 25 mg. Untuk dosisnya yaitu 25 sampai 100 mg per harinya, yang dapat diminumnya di pagi hari. Lalu untuk kemungkinan yang terjadi yaitu sakit kepala, pusing, mulut kering, sama pipis yang berlebihan. Lalu untuk interaksi obat dapat berinteraksi dengan obat-obatan zat kimia seperti serotonin dan juga obat-obatan pernafasan. Itu ada kortiazid dengan bentuk sediaan tablet dengan kekuatan 25 mg. Untuk dosisnya yaitu 25 mg sampai 100 mg dengan diminumnya 1 sampai 2 kali sehari. Lalu untuk efek sampingnya yaitu ketidaknyamanan pada
pada mulut, lalu ruam kulit, dan juga muntah sama sakit kepala. Untuk interaksi obatnya dapat berinteraksi dengan obat-obatan yang bersifat asam sama obat-obatan yang digunakan untuk menurunkan denyut jantung. Golongan selanjutnya ada lob diuretik, contohnya yaitu furosemid. Bentuk sediaannya tablet dan juga injeksi ada. Untuk tabletnya dengan kekuatan 20 mg, 40 mg. Lalu untuk injeksinya ada 10 mg per 10 ml. Nah, untuk dosisnya untuk dewasa yaitu 20 sampai 40 mg per harinya. Nah, untuk efek sampingnya yaitu pipis berlebihan dan juga hipotensi sama dehidrasi dan mulut terasa kering. Untuk interaksi obat dapat berinteraksi dengan obat-obatan yang bersifat aminoglikosida yaitu antibiotik seperti gentamisin dan juga obat-obatan yang dapat menurunkan tekanan darah. Untuk golongan obat selanjutnya yaitu ARB, contohnya ada valsartan, itu bentuk sediaannya tablet dengan kekuatan 160 mg dan juga 80 mg. Untuk dosisnya diminumnya 80 mg sampai 660 mg satu kali sehari. Untuk efek sampingnya yaitu ada sakit kepala, pusing, gejala flu dan juga nyeri pada perut. Nah, dapat berinteraksi dengan obat-obatan yang untuk pengobatan jantung seperti diuretik. Next. Dan obat-obatan anti nyeri lainnya yaitu NSAID-nya ada renin inhibitor. Untuk contoh obatnya ada aliskerin, itu bentuk sediaannya tablet dengan kekuatan sediaan 150 mg sama 300 mg. Nah, untuk dosisnya dapat diminum 150 mg sampai 300 mg satu kali sehari. Untuk efek sampingnya seperti ruam kulit, diare, terus meningkatkan asam urat dan juga sakit kepala. Lalu untuk dapat berinteraksi dengan obat acebutolol sama acetasin. Untuk golongan selanjutnya yaitu vasodilator. Yang pertama contohnya ada minoxidil, itu bentuk sediaannya tablet dengan kekuatan sediaannya 5 mg. Untuk minumnya 5 mg satu kali sehari dan maksimalnya itu 100 mg per hari. Untuk kemungkinan yang terjadi yaitu hipotensi, habis itu leukemia, nyeri pada payudara dan juga pembekakan. Nah, untuk interaksi dapat berinteraksi dengan obat-obatan yang menyebabkan hipotensi yang berat. Untuk contoh obat selanjutnya ada hipoprostat, itu dengan kekuatan 10 mikrogram per mili. Itu dewasanya diminumnya 2,5 mikrogram per dosis. Nah, untuk efek sampingnya itu ada sakit kepala, mual dan juga muntah. Nah, untuk interaksi dapat berinteraksi dengan obat-obatan
seperti nitrogliserin dan juga zat efektif aditif lainnya. Untuk golongan yang kedua ada CCB, contohnya ada amlodipin, itu bentuknya tablet dengan kekuatan 5 mg dan juga 10 mg. Untuk efek sampingnya yaitu sakit kepala, pembengkakan, dan juga mual dan nyeri pada perut. Nah, untuk interaksinya dapat berinteraksi dengan obat aspirin dan juga metoprolol. Selanjutnya yaitu beta blocker. Itu contohnya ada bisoprolol. Untuk bentuk sediaannya tablet dengan kekuatan 2,5 mg dan juga 5 mg. Dosis awalnya yaitu 5 mg 1 kali sehari dan bila diperlukan itu bisa maksimal 10 mg. Untuk efek samping atau kemungkinan yang terjadi yaitu nyeri dada, terus tidak nyaman pada perut, dan juga dan juga pelebaran pembuluh darah. Untuk interaksi dapat berinteraksi dengan obat-obatan seperti selanjutnya yaitu golongan obat alpha blocker, contohnya epinefrin. Itu bentuk sediaannya ada inhalasi. Untuk kekuatan sediaannya 0,22 mg per inhalasi. Untuk dosisnya yaitu diinfus dengan intravena 16 mikrogram per mili sampai 32 mikrogram per mili. Untuk efek sampingnya yaitu penglihatan kabur, terus nyeri pada bagian yang telah disuntikan itu tadi, dan juga ketidaknyamanan dan juga kesulitan berbicara. Lalu untuk interaksi dapat berinteraksi dengan obat seperti isosorbit dinitrat, lalu ada diphenhidramin dan juga transilopramin. Obat selanjutnya yaitu kardinogenik dan juga sepsis. Itu bentuk sediaannya yaitu infus ataupun ampul dan vial. Untuk kekuatan sediaannya 1 mg per mili dan juga 2 mg per mili. Untuk dosisnya yaitu ada 2 sampai 4 mikrogram per menit, dan efek sampingnya yaitu gangguan sirkulasi, lalu penurunan berat badan, irama jantung lebih cepat, dan juga hipotensi yang berat. Untuk interaksi obatnya dapat berinteraksi dengan obat-obatan seperti isosorbit dinitrat, linezolid, dan juga obat-obatan seperti amitriptilin. Selanjutnya yaitu ada heparin dan juga turunannya. Contoh obatnya ada heparin, itu bentuk sediaannya injeksi dengan kekuatan sediaan 1000 sampai 40.000 unit per mili. Untuk dosisnya itu awalnya 500 unit dan dapat dilanjutkan dengan 20.000 sampai 40.000 unit per 24 jam. Untuk kemungkinan yang terjadi ada pendarahan, memar,
terus nyeri pada tempat yang telah disuntikan itu tadi. Dan interaksi obat dapat berinteraksi dengan obat-obat antiplatelet dan juga NSAID dan antikoagulan. Golongan selanjutnya yaitu ada antagonis vitamin K, contohnya ada warfarin. Itu bentuk sediaannya tablet oral. Untuk kekuatan sediaannya 1 mg sampai 10 mg. Untuk dosis awalnya yaitu 2 sampai 5 mg per hari, dapat disesuaikan dengan anjuran dari dokter. Untuk efek samping itu seperti pendarahan, gangguan pencernaan, terus nyeri pada perut dan juga sakit kepala. Untuk interaksi obatnya dapat berinteraksi dengan obat-obatan anti NSAID dan juga antibiotik sama antiplatelet. Selanjutnya yaitu ada obat-obatan beta andinergik, contohnya ada inamiprin. Itu bentuk sediaannya ada injeksi, kekuatan sediaannya 1 mg per mili. Untuk dosisnya yaitu 1 mg per mili sampai 3 mg per mili setiap harinya dan disuntikan secara intravena. Untuk efek sampingnya seperti pusing, detak jantungnya tidak teratur, sama tekanan darahnya dapat menurun. Untuk interaksi obatnya dapat berinteraksi dengan obat-obatan antikoagulan dan juga antiplatelet. Ada penghambat karbonik anhidrase, contoh obatnya ada acetazolamid. Itu bentuk sediaannya tablet dengan kekuatan 250 mg. Untuk dosisnya itu 250 mg per harinya, dan untuk efek sampingnya itu kesemutan dan juga kelelahan. Nah, untuk interaksi obat dapat berinteraksi dengan aspirin, itu sangat beresiko tinggi. Dengan obat diuretik hemat kalium, contohnya spironolakton, itu kekuatan sediaannya ada 25 mg sama 100 mg. Untuk dosisnya yaitu digunakan yaitu 25 mg sampai 100 mg per harinya, diminumnya di pagi hari. Dan untuk efek sampingnya dehidrasi sama mulut kering dan juga pipis yang berlebihan. Lalu untuk interaksinya dapat berinteraksi dengan obat-obatan hipertensi seperti ACE inhibitor, ARB, sama obat-obatan anti nyeri lainnya. Golongan obat thiazid lob, thiazid contohnya yaitu independamid. Itu bentuk sediaannya tablet dengan kekuatan 1,5 mg, 1,25 mg dan juga 1,25 mg. Lalu untuk dosis awalnya yaitu 1,25 mg, diminumnya 1 kali sehari pada pagi hari. Nah, untuk efek sampingnya yaitu pusing, kelelahan, sakit kepala, dan juga pipis yang berlebihan. Nah, untuk interaksi obatnya dapat berinteraksi dengan obat-obatan glikosida jantung, contohnya digoxin itu tadi, dan dapat mengurangi efek dari furosemid jika digunakan dengan OAINS. Itu contohnya obat nyeri, yaitu golongan karbon anhidrat, contohnya ada metozolamin. Itu bentuk sediaannya tablet dengan kekuatan 25 mg dan juga 50 mg. Untuk dosisnya diminumnya yaitu 50 sampai 100 mg dengan 2 sampai 3 kali sehari. Nah, untuk efek sampingnya itu mual, muntah, terus kehilangan nafsu makan. Nah, untuk
interaksi obatnya dapat berinteraksi dengan obat-obatan antihipertensi lainnya dan juga obat anti nyeri. Pril itu dengan kekuatan 5 mg juga 10 mg. Untuk dosisnya diberikan 2,5 mg sampai 4 mg satu kali sehari. Nah, untuk efek sampingnya yaitu batuk kering, lalu dapat menurunkan tekanan darah tinggi yang berlebihan. Nah, untuk interaksi dapat berinteraksi dengan obat-obatan antidiuretik terutama pada LOP dan juga tiazid, contohnya yaitu spironolakton dan juga hidroklortiazid. Selanjutnya yaitu ada angina pectoris reseptor, itu contohnya ada valsartan, itu dengan kekuatan sedia. Untuk selanjutnya yaitu obat golongan hormonal. Yang pertama yaitu golongan pengganti tiroid. Itu obat yang pertama ada levothyroxine, itu tablet oral dengan kekuatan sediaan 50 mikrogram. Nah, untuk dewasa dosis awalnya yaitu 50 sampai 100 mikrogram per harinya. Nah, untuk efek samping yang terjadi yaitu tremor pada jari dan juga tangan, terus pipis yang berlebihan, detak jantung yang berlebihan, lalu berkeringat. Nah, untuk interaksi obatnya dapat berinteraksi dengan derivat kumarin, lalu hipoglikemia dan obat-obatan kolesterol dan asam salisilat. Obat yang kedua ada liotiroksin, itu tablet oral juga dengan kekuatan 5 mikrogram, 25 mikrogram dan juga 50 mikrogram. Nah, untuk dosis awalnya yaitu 25 mikrogram secara oral satu kali sehari dan dapat ditingkatkan hingga 25 mikrogram. Nah, untuk efek sampingnya yaitu kesulitan bernafas, sakit kepala, tremor, dan juga meningkatkan sensitivitas diare. Nah, untuk interaksi obatnya dapat berinteraksi dengan obat-obatan yang antasida, kalsium, dan juga zat besi. Yang kedua yaitu kortikosteroid. Yang pertama ada methylprednisolon, itu sediaan tablet dengan kekuatan 4 mg, 8 mg, 16 mg. Nah, untuk dosisnya yaitu 4 sampai 48 miligram per harinya, itu maksimal. Nah, untuk efek sampingnya yaitu bisa demam, sakit kepala, lalu perut terasa penuh, pusing, dan juga dapat menyebabkan pingsan. Nah, untuk interaksi obat dapat berinteraksi dengan obat-obatan miopati akut dan yang dapat menurunkan efek dari methylprednisolon itu sendiri. Kedua ada prednison, itu bentuknya tablet dengan kekuatannya 5 mg, dengan kekuatan 1 mg, 2,5 mg dan juga 5 mg. Nah, untuk dosisnya yaitu 60 mg per harinya, itu maksimal dan sesuai dengan anjuran dari dokter. Nah, untuk efek sampingnya yaitu penglihatan kabur, mati rasa, dan juga kesemutan. Selain itu juga bisa menyebabkan pusing. Untuk interaksi obatnya dapat berinteraksi dengan obat-obatan yang beresiko tinggi seperti obat-obatan psikotropik yaitu alprazolam. Dua yaitu golongan insulin. Yang pertama insulin glargine, itu
bentuknya pen insulin disuntikan secara subkutan dengan kekuatan 10 unit per mili, dosisnya yaitu 0,2 unit per kilogram berat badan. Nah, untuk efek sampingnya yaitu hipoglikemi, lalu pembengkakan, dan juga nyeri pada tempat yang telah disuntikkan itu tadi. Dapat berinteraksi juga dengan obat-obatan lisinopril, yaitu obat-obatan diabetes. Untuk obat yang kedua yaitu insulin lispro, itu sama, yaitu pen insulin disuntikan secara subkutan dengan kekuatannya 100 unit per mili. Untuk dosisnya sama juga, yaitu 0,2 sampai 0,4 mili per kilogram berat badan. Lalu untuk efek sampingnya yaitu detak jantung terasa cepat, lalu nyeri pada kulit yang telah disuntikkan, dan juga terasa gatal. Nah, untuk interaksi obatnya dapat berinteraksi dengan obat-obatan antibiotik dan juga obat-obatan anti diabetes lainnya. Yaitu golongan glukagon. Untuk obat yang pertama ada glukagon, itu bentuknya serbuk injeksi dengan kekuatan sediaannya 10 mg per vialnya. Lalu dosisnya yaitu 1 mg dengan cara menyuntikkan intravena ataupun intramuskular. Efek sampingnya yaitu mual, muntah, sakit kepala, pusing, dan nyeri perut, dan juga diare. Lalu untuk interaksi obatnya dapat berinteraksi dengan obat-obatan antibiotik dan juga antidiabetik seperti obat insulin lispro tadi. Selanjutnya yaitu antagonis adrenergik, contohnya norepinephrine, itu bentuk sediaannya injeksi dengan kekuatan 1 mg per milinya. Untuk dosisnya yaitu dosis awalnya 8 sampai 12 mikrogram per menit intravena. Nah, untuk efek sampingnya yaitu dapat menyebabkan nyeri dada, gangguan penglihatan, sakit kepala, dan juga telinga itu terasa tidak terdengar. Lalu untuk interaksi obatnya dapat berinteraksi dengan obat-obatan adrenalin seperti epinefrin, dan juga obat-obatan saluran pernafasan yaitu Combiphor. Epinefrin dengan bentuk sediaannya injeksi ampul, kekuatannya 1 mg per mili. Nah, untuk dosisnya yaitu 0, mikrogram sampai 0,3 mikrogram sampai 10 mikrogram. Untuk efek sampingnya yaitu detak jantung berdebar, mual, muntah, kegelisahan, dan juga iskemia. Lalu untuk interaksi obatnya dapat berinteraksi dengan obat-obatan saluran pernafasan dan juga obat-obatan antidepresan. Next.
Selanjutnya yaitu antagonis adrenergik, contohnya ada norepinefrin, itu bentuknya injeksi dengan kekuatan 1 mg per mili. Nah, untuk dosisnya yaitu 2 sampai 3 mili per harinya. Lalu untuk efek sampingnya yaitu detak jantung berdebar, lalu hipertensi, dan juga terasa bingung ataupun kecemasan. Nah, untuk interaksi obatnya dapat berinteraksi dengan obat-obatan pernafasan dan juga obat-obatan suntikan dan sama obat kortikosteroid, contohnya adalah metilprednisolon. Obat estrogen yang pertama ada estradiol, itu bentuk sediaannya ada patch ataupun tablet oral. Untuk patchnya dengan kekuatan sediaan 0,025 miligram per hari, dan juga untuk tabletnya itu ada 0,2 mg sampai 1 mg. Untuk dosisnya itu 0,025 mg per harinya, dan juga yang tabletnya itu 0,5 sampai 1 mg per harinya. Nah, efek samping yang dapat terjadi itu dapat menyebabkan pembengkakan, stroke, dan juga sistem saraf pusat ataupun gangguan makan itu dapat berkurang. Nah, untuk interaksinya dapat berinteraksi dengan obat-obatan metabolisme, dan juga obat-obatan minor lainnya. Selanjutnya ada estropirat, itu bentuk sediaannya tablet dengan kekuatan 0,75 mg dan juga 1,5 mg. Nah, untuk dosisnya yaitu 0,75 mg, diminumnya 1 kali sehari dan maksimal dalam 31 hari itu 25 mg. Nah, untuk efek sampingnya yaitu gatal, ruang pada kulit, sakit kepala, nyeri pada vagina, dan juga pendarahan. Nah, untuk interaksi obatnya dapat berinteraksi dengan obat-obatan levotiroxin dan juga Lipitor seperti atorvastatin. Ada golongan kontrasepsi, contohnya itu ada levonorgestrel, itu bentuk sediaan tablet oral, kekuatannya 0,75 mg atau 1, mg per tabletnya. Untuk dosisnya yaitu diminum 1 kali sehari pada waktu yang sama setiap harinya. Nah, untuk efek sampingnya itu yaitu sakit perut, mual, muntah, diare, sakit kepala ataupun pusing. Nah, untuk interaksi obat dapat berinteraksi dengan obat-obatan anti epilepsi, obat-obatan TBC, contohnya rifampicin, dan juga obat-obatan HIV, dan juga obat antikonvulsan seperti phenytoin. Ada novetidron, itu contoh obatnya tablet oral dengan kekuatan 0,35 mg dan juga 5 mg. Untuk dosisnya yaitu 0,25 hingga 10 mg per harinya. Nah,
Untuk efek sampingnya seperti kebingungan secara mendadak, membengkakkan, terus nyeri pada panggul, dan nyeri pada kepala. Nah, untuk interaksi obatnya dapat berinteraksi dengan obat-obatan tuberkulosis dan juga NSAID. Obat selanjutnya yaitu androgen dan juga preparat sintetiknya. Contohnya ada testosteron, itu bentuk sediaannya ada macam-macam. Contohnya ada kapsul, gel, dan juga injeksi. Untuk kekuatan sediaannya yaitu pada sediaan gel itu 1,625%. Lalu untuk injeksinya itu ada 10 mg per milinya. Untuk gelnya itu dioleskan 1 kali sehari pada bagian yang sakit. Nah, untuk efek sampingnya yaitu jerawatan pada kulit, terus rambut rontok, terus menghilangkan pertumbuhan, dan juga pembesaran prostat jinak. Nah, untuk interaksinya dapat berinteraksi dengan obat-obatan antikoagulan oral, terus kortikosteroid ya seperti prednisolon, dan juga obat-obatan insulin. Contohnya Lispro dan juga lainnya. Selanjutnya ada flusimeteron, itu tentu sedianya tablet dengan kekuatan 2 mg, 5 mg, dan juga 10 mg. Untuk dewasa dosisnya itu 5-20 mg per hari, dalam minumnya itu 1 kali sehari. Nah, untuk efek sampingnya seperti mual, muntah, sakit perut, habis itu gelisah, dan juga depresi. Nah, untuk efek samping untuk interaksi obat berinteraksi dengan obat-obatan antikoagulan, kortikosteroid, dan juga obat-obatan hepatotoksik lainnya. Selanjutnya ada obat growth hormone, itu contohnya somatropin sistemik, itu bentuk sediaannya ada bubuk injeksi dengan kekuatan 4 mg, 5 mg, 6 mg, dan juga 5 mg per milinya. Nah, untuk dosisnya yaitu dianjurkan oleh dokter 0,16 mg sampai 0,24 mg per kilogram per hari per minggunya. Nah, untuk efek sampingnya yaitu dapat menginfeksi saluran pernafasan, demam, dan juga sakit kepala sama nyeri sendi. Nah, untuk interaksi obatnya dapat berinteraksi dengan obat-obatan insulin, kortikosteroid, dan juga obat-obat estrogen lainnya. Selanjutnya ada tesamorelin sistemik, itu sedianya injeksi dengan kekuatannya itu 2 mg dan juga 11,6 mg. Nah, untuk efek sampingnya yaitu kesulitan bergerak, nyeri, terus kebakaran otot, terus ataupun terasa panas gitu ototnya, habis itu mati rasa, dan juga kesemutan. Nah, untuk efek interaksi obatnya dapat berinteraksi dengan obat-obat simptom ataupun obat-obatan simptomatik lainnya. Obat selanjutnya ada gonadotropin, contohnya ada human chronic gonadotropin, itu bentuk sedianya injeksi dengan kekuatannya itu 1000 sampai 10.000 unit. Nah, untuk dosisnya itu umumnya 5.000 hingga 10.000 unit yang diberikan secara injeksi intramuskular dalam 1 kali.
Untuk efek sampingnya yaitu sakit perut, nyeri panggul, keringat yang berlebihan, rasa kecemasan, dan juga pembengkakan pada pinggang. Untuk interaksinya dapat berinteraksi dengan obat-obatan hormonal lainnya dan juga dapat berinteraksi dengan obatan antikoagulan dan obat-obatan ginjal seperti NSAID dan juga antibiotik tertentu. Follicle stimulating hormone itu bentuk sediaannya injeksi dengan kekuatannya 1050 unit dan ada 450 unit. Nah, untuk dosisnya yaitu 75 unit sampai 150 unit per harinya yang telah diberikan dengan cara sebutan. Nah, untuk efek sampingnya yaitu nyeri pada perut, terus mual, muntah, kembung, dan juga penurunan berat badan. Nah, untuk interaksi belum ada interaksi obat yang diberikan bersamaan dengan follicle stunting hormone.